Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk mata kuliah perancangan dan pemrograman web ya. Untuk hari ini materi yang akan disampaikan adalah materi pertemuan ke-6 mengenai pengenalan dan pembuatan form dengan HTML. Nah, minggu lalu di pertemuan ke-5 itu materinya mengenai table ya, mengenai table. Jadi penggunaan table itu akan sangat digunakan pada saat kita mau menampilkan data berupa baris data record gitu ya. Pada saat kita punya ratusan data atau pun ribuan yang memang mengharuskan untuk ditampilkan dalam bentuk format yang lebih rapi, itu biasanya akan menggunakan table. Dan penggunaan table nanti bisa juga untuk memberikan tampilan yang lebih lebih menarik atau lebih rapih gitu perataannya. Nah, pada pertemuan 6 penggunaan form ya, pembuatan form juga nanti bisa juga dikombin dengan menggunakan table untuk supaya tampilan dari form yang kita buat itu lebih rapi. Baik, apa itu form? Form itu bahasa Indonesianya adalah formulir ya, formulir. Tahu fungsi dari formulir itu adalah biasanya untuk memberikan isian ya, atau kita bisa memberikan satu formulir kepada orang lain untuk bisa diisi ya. Jadi formulir itu adalah isian yang digunakan untuk kita mendapatkan data. Jadi fungsinya adalah untuk media input data dari pengguna. Nah, kalau formulir secara cetak ya, formulir fisik itu biasanya ada berbagai macam format. Misalkan pada saat kalian daftar kuliah ya di NIT, kalian kan disuruh ngisi formulir ya. Ada yang online atau digital, ada yang cetak. Nah, kalau cetak biasanya itu berlembar-lembar, minimal ada yang 1 lembar, 2 lembar, dan sebagainya, tergantung kebutuhannya. Nah, nanti dari formulir cetak itu biasanya akan diinput. Nah, kalau kita saat ini masih menggunakan formulir cetak ya, formulir fisik, itu akan menambah waktu untuk proses penginputannya, sehingga informasi yang harus ditampilkan itu butuh waktu lebih lama dibandingkan kalau kita sudah menggunakan formulir secara digital atau online. Nah, untuk HTML sendiri, pembuatan form itu biasanya diawali dengan tag form ya. Tag form di sini ada tag form, kemudian ditutup karena merupakan tag container. Nah, jadi nanti di dalam tag form ini akan ada metode yang pasti digunakan. Yang pertama adalah metode get ya, kemudian ada metode post untuk value-nya. Nah, selain metode ada juga nanti atribut si form yang nanti biasanya akan sering digunakan juga pada saat kita membuat form. Selain metode ada yang namanya action. Nah, kedua metode ini biasanya selalu digunakan pada saat kita membuat form. Metode itu adalah bagaimana cara kita akan mengirimkan apa yang diinput oleh si user ke server web ya, ke server. Pilihannya di sini ada 2, yaitu get dan post. Apa bedanya get dan post? Kalau nanti kita masuk ke materi bahasa server side, misalkan PHP, perbedaan antara get dan post ini adalah cara dia mengirimkan variabel inputan. Misalkan ada satu form yang isinya adalah nama, kemudian jenis kelamin. Nah, pada saat kita input nama, misalkan nama Susan, jenis kelamin perempuan. Nah, metode get itu akan menampilkan variabel yang diinput di dalam URL ya. Kalau kita menggunakan metode post, maka variabel yang akan dikirim itu tidak akan ditampilkan. Nah, itu perbedaan fisik dari metode get dan post. Kemudian atribut yang kedua adalah action. Action ini adalah setelah
si form ini diisi dan diklik submit misalkan ya, dia akan lari kemana. Kalau tadi caranya seperti apa ya dengan metode, kalau action itu dia akan lari kemana. Maksudnya lari kemana di sini adalah dia akan memproses di tempat yang sama ya, pemrosesannya akan di tempat yang sama atau di tempat yang lain atau file yang lain. Jadi pada saat kita membuat form itu action di sini digunakan untuk menentukan yang akan memproses dari inputan ini filenya di file yang sama atau di file yang berbeda. Kalau di file yang berbeda, maka actionnya itu ditulis nama file yang akan melakukan pemrosesan variabel yang diinput. Nah, kalau misalkan actionnya itu atau nanti aksinya ada di dalam file yang sama, maka actionnya biasanya tidak digunakan, cukup menggunakan metodenya aja. Nah, itu untuk form. Kemudian seperti form fisik pada umumnya, ada beberapa macam elemen atau bentuk-bentuk isian ya, bentuk-bentuk isian. Nah, bentuk-bentuk isian di sini menentukan apa yang akan kita dapatkan dari data yang kita butuhkan. Yang pertama, bentuk isian untuk form atau elemen form disebutnya ya. Yang pertama ada text box. Text box di sini biasanya digunakan untuk menampilkan atau memberikan isian yang berupa teks tapi hanya satu baris misalnya. Misalkan nama, terus ada apalagi pekerjaan misalkan ya. Nah, itu menggunakan text box, namanya elemen text box. Nah, text box ini cara pembuatannya setelah kita buka form itu dibuka lagi input, kemudian tipe ya. Tipenya adalah teks. Kemudian jangan lupa diberi nama, name, namanya sesuai dengan si labelnya. Biasanya dia akan disamakan dengan label. Kemudian ada value. Nah, kalau memang yang dibutuhkan di sini adalah inputan ya, misalkan untuk menyimpan data, value-nya ini biasanya ditiadakan dulu. Value akan digunakan pada saat kita menggunakan form untuk melakukan update data ya. Name di sini fungsinya untuk apa? Name di sini fungsinya pada saat nanti kita akan mengirimkan isian tersebut ke server. Nah, yang dipanggil adalah name-nya ya. Karena tipe di sini kan nanti pasti akan lebih dari satu, sehingga untuk membedakan antara text box satu dengan yang lainnya itu akan diberi nama. Jadi nama di sini untuk memanggil ya, memanggil dan mengirimkan. Nah, bentuk text box itu seperti ini ya, kotak, kemudian nanti si user bisa menginput di dalamnya. Nah, kedua, elemen form yang berikutnya adalah radio button. Radio button ini biasanya digunakan untuk isian berupa pilihan yang hanya boleh dipilih salah satu. Bentuknya adalah lingkaran, kemudian nanti si user bisa nanti klik di dalam lingkarannya untuk memilih pilihan yang diberikan. Nah, penggunaan radio button itu biasanya kan lebih dari satu, namanya pilihan kan pasti lebih dari satu. Nah, pembuatan radio button pada HTML itu dibuka input type ya, radio namanya, tipenya, kemudian name-nya disesuaikan dengan labelnya biasanya ya. Kemudian value di sini adalah yang akan diambil ya, variabel yang nanti akan disimpan. Misalkan di sini untuk jenis kelamin ya, jekyll, value-nya laki-laki ya, laki-laki di sini. Nanti yang tampil di layar user adalah laki-laki. Kemudian yang kedua input type radio, jekyll, value perempuan. Yang ada di value ini yang nanti akan ditangkap oleh server ya, variabel yang akan ditangkap. Yang di luar ini, yang di luar tag HTML adalah apa yang akan ditampilkan ke user. Kemudian pemberian nama atau name untuk radio, jika kita menggunakan radio lebih dari satu, namanya harus sama. Kalau namanya berbeda, maka dia akan bingung ya. Padahal ini kan pilihan ya, pilihan, tapi namanya berbeda, nanti hasilnya akan berbeda. Jadi untuk radio penggunaannya yang lebih dari satu, namanya harus sama semua. Berikutnya ada
text area. Nah, ada kadang-kadang kita membutuhkan inputan itu lebih dari satu baris, kayak misalkan alamat, atau misalkan kita mau membuat inputan untuk pembuatan artikel di blog gitu ya. Bikin artikel kan biasanya kan berparagraf-paragraf. Nah, penggunaan text box atau text field itu kurang cocok karena dia hanya menampilkan satu baris. Nah, maka kita butuh yang bisa mengcover teks yang lebih dari satu baris, yaitu elemen text area namanya. Nah, text area di sini tampilannya seperti di slide ya. Dia kotak. Nah, untuk tingginya ini ya, berapa baris itu nanti bisa di set di row-nya ya, barisnya mau berapa, kolom itu lebarnya, biasa lebarnya berapa. Nah, pembuatan text area di HTML itu dengan cara buka tag HTML, kemudian text area, nanti ada name ya, name-nya apa, kemudian row itu untuk menentukan berapa baris ya, berapa tingginya, kemudian kalau di sini digunakan untuk menampilkan berapa lebarnya. Kemudian nanti ditutup text area. Label. Nah, label di sini untuk memberikan penamaan. Kayak tadi misalkan ada jenis kelamin. Nah, jenis kelaminnya itu ditaruh di label. Nah, kalau untuk inputan laki-laki dan perempuannya menggunakan radio button ya. Contoh di sini label for male, ini male ya. Kemudian ada field set. Field set di sini digunakan untuk mengelompokkan berbagai elemen logis dalam formulir. Kemudian di dalam field set nanti ada namanya legend. Legend di sini untuk mendefinisikan keterangan untuk elemen field set. Jadi gini, kalau misalkan isiannya itu banyak banget ya, dan kita bisa memberikan pengelompokan, misalkan data diri, kemudian kelompok yang kedua adalah riwayat pendidikan, kelompok yang ketiga adalah riwayat pekerjaan, misalkan ya, pengalaman kerja. Nah, kan ini tiga ini isiannya masing-masing banyak. Kalau misalkan kita letakkan dalam satu halaman itu terlihat akan sangat panjang gitu, dan orang akan malas untuk menginput. Nah, bisa kita kelompokkan. Berarti di situ ada 3 legend ya di dalam satu field set. Jadi field set itu adalah frame-nya, kemudian legend itu adalah kelompok-kelompoknya nanti untuk memberikan nama kelompoknya. Nah, berikutnya ada select box atau list box, ada yang menyebutnya list box atau combo box ya. Kalau di Java mungkin namanya combo box atau list box. Nah, di sini digunakan untuk memberikan pilihan yang lebih banyak dari penggunaan misalkan radio ya. Nah, untuk select box di sini bisa hanya memilih satu atau bisa juga dengan cara memberikan batasan, misalkan boleh diinput maksimal 3 gitu dengan menekan tombol apa di keyboard. Nah, itu bisa. Nah, kemudian untuk pembuatan select box itu dibuka select ya, kemudian diberi name-nya apa. Nah, untuk isian di dalam select box ini ada namanya option value ya, option, kemudian value ini nanti yang akan ditarik. Jadi pada saat kita mau membuat select itu harus dibuka select dulu, dikasih name, kemudian option. Jumlah option di sini tergantung dari isian yang akan ada di dalam selectnya ini ya. Jadi nanti yang akan diambil adalah yang ada di dalam value. Yang ada di luar value itu ini adalah tampilan yang ada di user. Kemudian ada option group. Nah, option group itu mirip sama select ya, tapi di sini kita bisa memberikan kelompok untuk isian di dalamnya. Contoh di sini ada mobil ya, ada mobil Jerman dan mobil Jepang. Mobil Jerman itu ada Mercedes dan Audi, Toyota dan Honda. Nah, untuk membuat seperti ini, jadi tampilannya tuh dia kayak di kelompok-kelompokan ya. Nah, itu menggunakan option group. Cara pembuatan option group yang pertama ada select, kemudian option group ya. Nah, baru di sini optionnya apa, option group kedua apa, dan seterusnya. Nah, berikutnya ada button atau tombol ya, tombol.
Nah, tombol di sini digunakan untuk memproses biasanya ya, untuk memproses. Nah, ada button umum misalkan untuk hapus, untuk button enter, button apalagi update ya. Nah, itu bisa menggunakan elemen button. Pembuatannya adalah input tipe. Nah, nanti tipenya button, value-nya nanti apa ya? Value ini nanti akan ditampilkan di dalam buttonnya. Kemudian ada button khusus untuk pemrosesan atau mengirim variabel form ke server. Itu namanya submit button. Jadi submit button di sini dia khusus memang untuk pemrosesan form. Cara pembuatannya adalah input tipe. Di sini tipenya bukan button tapi submit ya. Kemudian jangan lupa dikasih name, kemudian value-nya apa. Nah, value ini yang nanti akan ditampilkan pada tombolnya ya. Oke, berikutnya tadi ada submit ya. Kalau misalkan mau simpan itu bisa menggunakan submit. Ada satu tombol lagi selain submit ya, yang khusus yaitu untuk melakukan clear atau mengosongkan form, yaitu ada namanya reset. Jadi di sini kalau button kan itu tombol apapun bisa ya. Kalau untuk pemrosesan form itu khusus namanya submit. Nah, untuk mengosongkan form itu ada namanya reset ya, namanya reset. Nah, berikutnya ada checkbox, mirip dengan radio button, tapi kalau checkbox di sini bentuknya kotak dan kita bisa menambahkan lebih dari satu atau checklist lebih dari satu. Bedanya dengan radio button apa? Pada radio button itu name-nya itu sama. Nah, kalau pada checkbox karena kita bisa memilih lebih dari satu, maka name-nya harus berbeda ya. Pembuatannya adalah input tipe, kemudian checkbox, name-nya adalah hobi ya, value adalah makanan. Nah, value ini yang nanti akan ditangkap. Kemudian yang ada di luar ini yang akan ditampilkan ke user. Radio button tadi udah ya, radio button, text box. Oh, ini satu lagi ada namanya hidden. Nah, hidden di sini sama tampilannya seperti text box, tapi dia tidak ditampilkan ke user. Fungsinya untuk apa pakai hidden? Pakai hidden itu biasanya misalkan kita mau melakukan proses edit ya atau update. Update itu biasanya akan mengacu pada satu ID yang nanti dijadikan sebagai parameter. Nah, ID-nya ini tapi tidak boleh diupdate. Kemudian bisa juga ID ini tidak boleh ditampilkan ke user. Nah, kita bisa menggunakan si elemen hidden ini untuk menampilkan si ID tapi tidak ditampilkan ke user ya. Jadi pembuatannya input tipe hidden, kemudian name-nya apa, value-nya apa gitu. Kemudian selain hidden, kemudian text box ada juga namanya password ya. Jadi input tipenya password, nanti tampilannya sama seperti text box ya, tapi nanti pada saat kita ketik itu yang tampil adalah lingkaran atau tanda bintang, jadi tidak ditampilkan untuk teks di passwordnya sendiri. Nah, ini contoh penggunaannya ya. Ini text field atau text box, password, kemudian hidden. Nah, hidden ini ada tapi tidak ada gitu. Jadi memang tidak ditampilkan ke user, tapi kita bisa gunakan untuk menyimpan variabel yang memang tidak boleh ditampilkan ke user. Ini text area, ini checkbox, kemudian radio, dan ini ada option value atau list ya. Kemudian yang tadi belum ada yaitu adalah file ya, file. Untuk menampilkan kotak ini dengan tombol browse itu ada namanya input tipenya adalah file. Fungsinya adalah untuk upload biasanya ya, upload gambar, upload dokumen, upload apapun. Nah, kemudian ada tombol, ini button, ini reset, ini submit ya. Jadi itu untuk contoh penggunaan form. Nah, di modul 6 itu soal latihannya adalah ini.
ya. Jadi di sini ada data diri, kemudian ada riwayat pendidikan, kemudian ada tombol. Nah, ini ada macam-macam input tipe elemen form ya. Tadi ada field set sama legend ya. Field set itu yang ini nih pengelompokan, legend itu yang memberikan nama nih, ada legendnya data diri, kemudian ada legend riwayat pendidikan. Nah, ini terangkai dalam satu field set, jadi nanti bisa digunakan untuk membuat pengelompokan ya. Oke, nah untuk prakteknya kita akan menggunakan latihan yang ini ya. Di sini ada form pendaftaran kursus. Kita masuk ke Sublime ya. Kita akan coba buat untuk yang latihan yang terakhir tadi di slide. Oke, nah ini posisi terakhir adalah posisi dimana folder yang saya buka itu aktif, jadi dia otomatis ya kalau pakai Sublime. Kita buat file, new file ya, new file, kemudian kita simpan dulu, save latihan, atau saya kasih nama form registrasi kursus .html ya. Ininya pilih yang HTML, kemudian save. Nah, kita buat dulu HTML, di enter, dia otomatis langsung membuat formatnya ya. Nah, ini saya kasih form registrasi kursus. Oke, nah kita buat aja ini side by side. Oke, nah ini taruh di sini. Ya. Nah, kita langsung masuk ke body. Di sini ada pertama adalah form pendaftaran kursus, berarti itu anggaplah pakai H2 ya. Center, kemudian H2, dihapus dulu. Ini adalah form pendaftaran kursus. Form pendaftaran kursus. Oke, enter. Kemudian kita buat. Nah, ini kan kelihatannya rapih ya. Lihat di soal ini rata. Ini rata, padahal kalau misalkan tanpa ini rata, bisa rata begini pakai table. Nah, tabelnya seperti apa? Tabelnya berarti ada 2 kolom ya. Kemudian barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan yang tombol. Nah, berarti kita butuh deklarasikan table supaya rapi ya. Nah, untuk pembuatan table di HTML itu butuh namanya table, kemudian tr dan td. Tr untuk deklarasi baris, td untuk deklarasi kolom. Nah, kita buat table ya. Table, kemudian tr dulu ya, tr. Kemudian td. Td-nya tadi kolomnya ada 2 ya. Oke, nah kita buat ada 2 dulu. Ini copy. Nah, ini kita buat tutup tr. Nah, ini udah ada 1 baris nih, satu baris kita akan meletakkan kode dan input tipenya. Di sini kita bisa kasih kode kursus. Kemudian untuk membuat inputan ini yaitu text field ya. Input tipe teks,
Oke, input tipenya adalah teks ya. Name-nya kita kasih kode ya, kode. Oke, ini satu baris udah. Baris kedua, nah kita bisa buka TR lagi, kemudian TD. TD-nya ada 2 ya, TD. Yang kedua adalah harga, kemudian input tipe lagi ya, input tipe teks, name-nya ada HRG atau harga ya, saya kasih namanya HRG. Kemudian lama ya, lamanya TR, TD lama, kemudian TD input tipe, input tipe teks ya, name-nya adalah lama. Oke, nah berikutnya adalah teks area. Di situ kita buka TR lagi ya, baris berikutnya. Kemudian TD, TD-nya di sini adalah keterangan. Nah, yang ini TD berikutnya adalah teks area ya. Teks area, name-nya adalah ket atau keterangan. Berikutnya ini di dalam teks area kosong. Oke, berikutnya ada pembayaran. Kita buka TR, kemudian TD, pembayaran. Nah, TD yang berikutnya adalah isiannya ya, TD. Oke, ini karena ada 2 saya buat di bawah. Kalau bulat tadi namanya adalah radio button ya, input tipe radio, name-nya adalah bayar, value-nya 2 kali ya. Kemudian yang kedua yang ditampilkan ada 2 kali. Nah, karena dia beda baris, kita kasih BR. Nah, ini kita copy aja ya, copy. Kemudian di sini yang diganti adalah ini ya, 3. Ini pun 3. Oke. Nah, berikutnya baris berikutnya itu kita buat checkbox ya, jadwal. Text box TD jadwal. Nah, ini saya buat 2 juga, input tipe checkbox ya, checkbox, name-nya adalah jadwal. Yang pertama adalah Senin, Kamis. Oke. Yang berikutnya ini dikasih BR ya, karena dia 2 baris. Kita copy aja di sini input tipenya. Name-nya dibedakan karena kita bisa pilih lebih dari 1 ya. Jadwal 2 misalkan. Jadwal 2, sorry, ini value-nya belum ya, value Senin, Kamis. Oke, yang jadwal kedua value-nya Rabu, Sabtu. Nah, ini juga diganti, Rabu, Sabtu. Oke, nah yang terakhir TR yang terakhir adalah list ya, option value list TR. Oke, TD yang pertama itu adalah pilihan,
Jadi yang kedua itu ada option value. Karena option value itu banyak, maka bisa dibikin enter ya. Option value yang pertama dibuka adalah select ya, select name ya. Ini adalah pilihan. Kemudian option value yang pertama adalah misalkan vb.net ya, .net, berarti tampilannya adalah vb.net. Yang kedua ada option value nya misalkan apa, web design misalnya, tampilan di sininya pun harus sama. Misal kita tambahkan 3 ya, 3 option value, apalagi pemrograman Python misal. Nah ini bisa copy. Oke, ini sudah selesai. Nah, yang terakhir adalah ini tombol ya. Tombol di sini posisinya di tengah. Nah, kalau memang mau diletakkan di dalam table, kita bisa tambahkan tr, kemudian kita gunakan namanya penggabungan kolom. Berarti td col span. Col spannya adalah 2 ya. Nah, di sini bisa tambahkan input tipenya adalah submit ya, name nya adalah submit juga, misalkan value nya adalah submit. Oke. Yang berikutnya input tipenya adalah reset, name-nya juga reset misalkan ya, disamakan, kemudian value-nya juga adalah reset. Value di sini yang nanti akan ditampilkan di formnya ya. Oke, ini udah tr udah ditutup, tadi udah ditutup. Kita bisa lihat di browser ya. Ini save. Kemudian kita akan buka dia di browser. Ada di latihan PPW. Nah ini dia. Nah tampilannya seperti ini ya. Jadi ini bisa diklik. Kalau dia salah satu, kalau ini boleh dua-duanya ya. Kalau ini diklik, dia maka akan tampil yang tadi dipilih. Reset itu dikosongkan. Nah kalau reset itu bisa kelihatan kalau misalnya kita isi misalkan ini asal ya, kita klik reset. Oh sorry, itu ada yang salah. Input tipe submit, reset name, reset name. Harusnya sih kosong ya. Oke, ini nggak mau reset, tulisannya tuh reset. Oke, jadi ini posisinya ada di pinggir ya. Kalau di soal yang diminta adalah di tengah. Kalau ini bisa dilihat tabelnya, berarti kita bisa ketengahkan ya, table. Kita lihat di sini untuk tabelnya. Nah, table alignment-nya bisa tambahkan center, save. Ini kita lihat lagi.
Nah, jadi posisinya seperti itu. Nah, kalau misalkan ini kurang renggang, ini ya kurang besar dan lain-lain, nah itu nanti bisa dilakukan pengaturan. Ini juga kan harusnya di tengah, nah ini bisa ditaruh di center. Nah, itu untuk materi form ya, sama table sekalian untuk yang minggu lalu. Nah, tadi legend itu gimana cara pembuatannya? Legend, oke, misal kita mau tambahkan legend, ini kita tambahkan field set ya, ini nanti ditutupnya di bawah, kemudian ini ada legend namanya misalkan data peserta. Terus tutup field setnya misalnya di mana ya, di paling bawah deh ya, setelah table. Save. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan kok kayaknya gede banget ya, kok nggak kecil, nah itu nanti bisa dilakukan pengaturan width sama height-nya. Baik, saya rasa itu cukup untuk materi pertemuan 6 ya. Jadi si form ini nanti akan banyak digunakan pastinya kalau kalian mau membuat aplikasi web itu. Sebuah form itu pasti akan digunakan banget gitu, karena nanti fungsinya untuk mendapatkan data yang kita butuhkan dari user. Untuk pertanyaan atau diskusi ya, ada yang belum paham atau ada yang mau menambahkan materinya, silahkan ditanyakan di forum di iKampus untuk yang pertemuan 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.